Mudah-mudahan Allah menerima kehadiran kita sebagai tamu yang mulia sehingga diberikannya janji yang telah diberikan, yaitu menambah nikmat-nikmat yang telah diberi karena kita mensyukuri. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang hari ini kita melalui kitab Imam Al-Bukhari sama-sama mempelajari. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan dikuatkan pula untuk mengikuti. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai pembahasan tentang salat di tempat istirahatnya kambing dan onta. Sudah dibahas apa ilahnya, apakah karena ditakutkan najis atau karena hal-hal lain. Nah, berkaitan dengan masalah ini juga masih dalam kitabul wudu, datang bab ma yaqa'u minan najasati fis samni wal ma', tentang apa yang jatuh dari benda-benda najis ke dalam as-saman. As-saman artinya minyak saman atau minyak samin, baik yang haiwani maupun nabati. Minyak yang diambil dari lemak hewan atau dari lemak lemak tumbuh-tumbuhan, diambil dari kacang-kacangan misalnya, disebut dengan minyak samin. Ada gitu ya. Nah, baik nabati maupun hewani. Wal ma' dan air. Yarhamukallah. Kalau minyak samin ini ada kalanya beku, ada kalanya cair. Di musim dingin dia beku, di musim panas dia cair. Tapi kalau air selalu cair. Kalau air selalu cair. Nah, bila jatuh ke dalamnya sesuatu yang najis atau mutanajis, sesuatu yang najis atau mutanajis. Apa makna najis dan mutanajis? Najis adalah yang zatnya itu najis, sedangkan mutanajis zatnya halal, tidak tahir, tetapi dikenai oleh najis. Misalnya HP ini jatuh ke dalam comberan, dalam septic tank, najis kan dalamnya? HP-nya najis Pak? Tidak, ini namanya mutanajis. Ini namanya mutanajis. Contoh konkretnya adalah kopi luwak. Halal apa haram? Kan ditelan. Maka beda hukumnya yang najis dengan mutanajis. Najis tidak bisa dibersihkan lagi, tapi yang kena najis bisa dibersihkan. Kalau begitu kopi luwak halal. Maka dapat stempel MUI, LP POM MUI halal, karena dia hanya mutanajis. Tapi dia tidak tolong minum loh. Kalau dia tidak tolong minum, itu masalahnya bukan masalah halal haram, tapi masalah tidak tolong. Tonton tolong? Tidak ada masalah. Cuma dengan kawan kemarin kan meminum kencing onta. Tolak. Banyak jemaah tolak ini. Nyentuh bobek kan, Nabi izinkan, sah. Tapi tidak ada tolak. Sama aja makan biawak. Tidak biawak kayak awak bayar daik lah. Biawak punggu namanya, atau dab. Dab itu yang ada di padang pasir. Orang nyebutnya dengan apa? Sekini apa bang? Kadrun, kadal gurun. Nah, kadal gurun, Nabi SAW tidak mengharamkannya.
Buktinya dia biarkan para sahabat memakan dengan lahap di depannya. Khalid tidak sekali ajan, tapi Nabi tidak bisa makan. Dia bilang ini laisa min ta'ami qaumi. Ini bukan makanan yang biasa dimakan oleh kaumku. Artinya orang Mekah kayaknya tidak suka dulu. Tapi di Madinah orang memakannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat. Tapi bagi yang suka, Masya Allah, khasiatnya luar biasa Ustaz Amin ya. Dah pernah coba saya? Belum terbukti ya. Nah, orang-orang Arab punya sugesti memakan itu. Kabarnya itu. Ya, kawan-kawan yang makan katanya memang betul. Mau coba kian sok dari situ. Atau pekau kian buat cai? Insyaallah. Ada rumah makannya yang menyiapkan itu. Asa Amin pewa? Tapi tak nonton makanan dah. Jadi bukan karena tidak halal, tapi tidak siap makannya. Sama ikan bujuk, ikan gabus, nak ruting, anak ruting, induk ruting, becat, induk ruan. Saya bukan tak sedap, tapi saya tidak bisa makan. Sebab mak saya tidak mengajarkannya. Saya tahu gizinya tinggi. Sangat berguna, tapi apa boleh buat? Mudah-mudahan tidak terpaksa memakannya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada samin yang buku dan ada yang ini. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dua jenis yang mungkin masuk najis ke dalamnya. Nah, apa hukumnya? Apakah jatuhnya najis ke dalam benda tersebut menyebabkan dia ikut najis atau tidak? Lalu beliau di awal seperti biasanya di awal bab menyebutkan perkataan atau mungkin ayat atau perkataan para sahabat atau tabi'in dan seterusnya. Wa qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri, yaitu Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri, masyhur, salah satu imam besar hadis dan fikih. La ba'sa bil ma'i ma lam yughayyirhu ta'mun aw rihun aw laun. Tidak mengapa air yang ditimpa oleh najis selama tidak berubah rasa, tak berubah bau, dan tidak berubah warna. Ini menurut Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, dan ini yang diikuti oleh sebagian ulama. Selama tidak berubah rasanya, tak berubah baunya, tak berubah warnanya, maka tidak najis. Sampai-sampai ada yang mengatakan andainya dia seseorang kencing dalam cerek, tidak berubah yura, maka boleh dipakai berwudu. Tapi ini pendapat mustabsya. Ya, kata Imam Abu Ubaid Qasim Salam, mustabsya. Ini pendapat yang buruk sekali. Masa ia muayu dalam cerek, sudah itu jadi mukumu. Kena asuk kan? Tapi begitulah pendapat. Begitulah ijtihad. Sahih saya itu boleh salang atau tidak? Ini orang kalau tidak ada pendapat tidak boleh salang. Nah, gini katanya ke tonton, boleh dia salang tidak? Tidak boleh salang. Itu talak. Jadi tidak ada istilah pendapat tak boleh disalahkan, tidak ada. Ya. Sebab apa? Ya, kalau dah jelas-jelas salahnya, salahlah. Walaupun dia mengatakan imam besar. Lain mungkin ya, saya uang kancangan cek mungkin. Setelah itu berwuduk di situ. Tahulah cek kadang kanca aja lah dulu. Kau nampak dia tuntun orang buayu dalam kanca. Sudah itu lopnya masak kuah sate situ dia.
Jadi kaum muslimin walaupun tak berubah warnanya. Oleh sebab itu para ulama, jumhur ulama rahimahumullah ta'ala, seperti disebutkan oleh Al-Ubaid dalam kitab Tuhur, membantah pendapat ini. Jadi ulama biasa membantah pendapat yang jelas-jelas lemahnya, walaupun ada kaidah di kalangan para ahli usul fiqh, la inkara ala masailil ijtihad, tidak boleh mengingkari masalah yang sifatnya ijtihad. Tapi kalau jihad jelas sekali batalnya, kenapa tidak diingkari? Dan ini ada sejak zaman Nabi, zaman sahabat Nabi alaihissalam. Nah, tidak secara mutlak, jelas ya. Kalau ada pendapat jelas-jelas salah, itu tidak boleh salah. Apalagi pendapat yang bertentangan dengan dalil yang sahih. Nah, maka Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dengan ini membedakan air yang sampai 2 kulah dengan yang tidak sampai 2 kulah. 2 kulah itu dulu dalam belajar fikih dalam mazhab Syafi'i, yaitu satu tempat yang panjangnya tingginya 1,5 hasta, seperempat ya, luasnya 1 hasta, atau dalam Imam Syafi'i menyebutkannya 5 qirbah orang Madinah. Qirbah itu adalah kulit kambing lalu dijahit lagi atau diisi air penuh, 5 buah itu sama dengan 2 kulah. Nah, sama dengan 2 kulah. Ada yang menyebutkannya sampai 500 liter. Wallahu ta'ala alam. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak menyebutkan hadis 2 kulah dalam sahih karena syarat sahih Bukhari tinggi. Walaupun hadis tersebut sahih, tapi beliau tidak meriwayatkan dalam bab ini. Wasahahu jama'atun minal a'immah, dan banyak ulama yang mensahihkan hadis tersebut. Cuman masalahnya berapa ukuran 2 kulah itu terjadi perbedaan pendapat. Jadi kalau sudah sampai idza balagal ma'u qullataini lam yahmilul khabath, apabila air sampai 2 kulah maka tidak terpengaruh oleh najis, kecuali bila berubah rasa atau warna atau itu najis. Adapun pendapat yang tadi air teko lalu masuk najis ke dalamnya tidak najis, ini pendapat yang sangat mustabsyah, sangat buruk pendapat itu menurut Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam rahmatullahi ta'ala alaihi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian waqala Hammad, berkata Hammad, itu Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman gurunya Imam Abu Hanifah, seorang fuqaha Islam dari kalangan tabi'in. La ba'sa birishil maitah, tidak masalah jatuh ke dalam air sayap bangkai. Rish, sayap, bulu burung misalnya yang sudah mati masuk ke dalam air atau masuk ke dalam samin tadi, dianggap tidak mengapa. Ini kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah SWT kembali kepada pendapat apakah rambut kita atau tulang atau kuku ada tidak kehidupan padanya? Hidupkah dia atau termasuk mati? Hidup atau mati? Ada dalil? Masuk mati atau hidup? Cara tak payah jawab, jelas-jelas tumbuh rumah. Berarti hidup dia. Kan ya? Lah mati waktu tumbuh jelas? Lah mati waktu tumbuh jelas? Enggak. Dalilnya adalah dalam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berdalil kepada ayat dalam surat Yasin, may yuhyil idhama wa hiya
Ramim qul yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah. Ketika orang itu mengatakan, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini? Padahal dia sudah jadi ramim, sudah hancur lebur, menjadi abu. Katakan, Allah yang dulu menciptakannya dari pertama kali, dia akan menghidupkan lagi. Berarti ada kalimat subhanallah. Kita bicara tentang apa tadi? Tulang itu hidup atau tidak? Dia ada kalimat hidup di dalamnya. Berarti tulang termasuk hidup. Berarti kalau dia mati binatangnya menjadi bangkai. Paham ya? Paham? Kalau bangkai hukumnya najis apa tidak? Najis. Nah, sekarang bulu itu termasuk hidup apa tidak ketika hidup? Ketika burungnya hidup, bulunya hidup apa tidak? Hidup. Setelah itu, setelah mati bulunya termasuk bangkai atau tidak? Bangkai najis atau bukan? Najis. Jelas? Nah, najis apa bukan? Najis. Kalau dia hidup lalu mati menjadi bangkai, dan bangkai itu hukumnya najis. Tetapi Hamad bin Abi Sulaiman mengatakan tidak apa-apa masuk ke dalam air berdasarkan pendapat yang mengatakan tidak ada kehidupan padanya. Tidak ada kehidupan padanya. Bagi yang mengatakan ada kehidupan padanya, maka tidak boleh dipakai kalau airnya tidak sampai 2 kulah tadi. Nah, makanya Imam Abu Hanifah dengan jumhur berbeda pendapat. Abu Hanifah mengatakan air yang suci masuk ke dalamnya bangkai suci secara mutlak, kecuali berubah warna atau rasa atau bau. Sedangkan jumhur tidak. Jumhur bersyarat mesti sampai 2 kulah. Kalau sampai 2 kulah maka tidak najis kecuali berubah. Kalau Abu Hanifah melihat sama dengan pendapat gurunya bahwa tidak ada kehidupan pada tulang, tidak ada kehidupan pada bulu, sehingga dia tidak ditumbang bangkai. Padahal yang benar menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah bahwa pada tulang, pada bulu terdapat kehidupan, dan ini yang sahih. Baik secara fakta kita melihat rambut tumbuh, apalagi di zaman modern sekarang ada vitaminnya Ustaz ya, ada vitamin rambut. Vitamin apa namanya? Tidak pedulin dah. E. Vitamin E. Kurang vitamin E maka rambut kurang subur. Kalau mau subur banyakkan vitamin E nya. Kalau tulang pakai vitamin T, tulang. Vitamin D atau kalsium. Vitamin D dan K itu tidak vitamin itu zat kalsium. Nah, jadi kamu kakak tak vitamin D ya? Zat kalsium atau vitaminnya vitamin D. Jadi kaum muslimin berarti dia tumbuh. Kalau gitu, kalau dia mati berarti termasuk bangkai. Jelas? Dan ini pendapat jumhur ulama. Jadi Abu Hanifah ikut syekhnya Hamad bin Abi Sulaiman bahwa dia mengatakan tidak ada kehidupan padanya, dan dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi dengan ayat qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan yang menghidupkan tulang belulang itu adalah yang dulu yang menghidupkannya dulu dari awal. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian berkata wa qala az-Zuhri fi idhamil mauta nahwa al-fili wa ghairi. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah tentang tulang mayat, maksudnya tulang bangkai, tulang binatang yang sudah mati, seperti gajah dan seumpamanya. Adraktu nasan min salafil ulama yamtashituna biha wa yadahinuna fiha wa la yarawna bihi ba'san. Saya dapatkan banyak orang dari ulama-ulama terdahulu, dari ulama salaf, yamtashitun, bersisir, biha, dengan tulang-tulang itu, wa yadahinuna fiha,
dan mereka menyimpan minyak di dalamnya, minyak wangi atau minyak lotion di dalam tulang tadi. Tulang apa maksudnya? Tulang gajah, yaitu belalainya. Yang kurung. Oh enggak, sahih. Belalai ya? Salah saya mohon maaf. Lama tak tengok gajah. Jadi yang begini gading ya. Ya gadingnya. Jadi mereka menggunakannya untuk apa? Untuk sisir dan untuk minyak. Tercoda apa sisir nak beda. Ya. Maksudnya kalau kawan-kawan di Afrika apa namanya? Sikit itu dari bosi. Sebab kalau kara patah. Tak bisa, harus bosi. Inilah dulu sisir yang terbuat dari magnet untuk menghilangkan kutu. Kutu atau ketombe. Nah, tapi kalau Afrika memang sisirnya dari awal tu dari bahan besi. Mungkin semodel itu dibuat dari gading gajah. Nah, dari situ Imam Zuhri memahami bahwa dia tidak najis. Padahal gajah kalau mati jadi bangkai gajah najis atau tidak? Najis. Wallahu alam, mereka mengambil rukhsah bahwa gading itu tidak termasuk najis. Kembali lagi ke makna tadi. Kembali ke mana tadi? Wallahu ta'ala. Wala yarawna bihi ba'san, dan mereka menganggap itu tidak masalah. Wa qala Ibnu Sirin wa Ibrahim, berkata Ibnu Sirin Muhammad ibn Sirin Al-Basri adalah salah satu dari kandidat tabi'in paling utama. Jadi ulama khilaf siapa tabi'in yang paling afdal. Ada yang mengatakan Muhammad ibn Sirin ini. Dia di Basrah. Ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni karena disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ada yang mengatakan Sa'id ibn Musayyib. Ada lagi yang menjagokan Al-Hasan Al-Basri. Itu biasalah. Antum berguru sama Hasan, itu Hasan dinaikkan. Berguru sama Sa'id ibn Musayyib, tentu Sa'id ibn Musayyib. Dan itu biasa, sahih. Orang seperti menilai Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ahlul Masyriq, orang-orang Islam bagian timur, mengatakan Sahih Bukhari lebih utama. Tapi yang bagian barat, Andalus, mengatakan Sahih Muslim lebih afdal. Apa sebab? Karena dia yang pertama masuk ke situ. Sahih Muslim lebih dulu ke Andalus. Jadi orang sudah terbiasa mempelajarinya. Lebih senang pula tertibnya, karena Imam Muslim tidak memotong-motong hadis, lengkap sanad, lengkap matannya. Al-Bukhari tidak, kadang matannya sebagian di sini, sebagian di bab lain. Di bab itu mereka melihat Sahih Muslim lebih rapi tertibnya, lebih sistematis, dan kalau cari hadis langsung ada di satu tempat lengkap lafaznya. Bukhari tidak. Tetapi para ulama kemudian menilai lagi di belakangan. Dasar orang ini mengatakan ini, dasar orang ini mengatakan, maka datang orang semisal Ad-Daraqutni yang menguasai kedua kitab itu, ya, dan mengkritisinya, maka dia katakan bahwa Sahih Bukhari lebih tinggi dari Sahih Muslim, dan ini yang disetujui oleh para ulama-ulama besar hadis yang datang kemudian, bahwa Sahih Bukhari lebih afdal. Karena apa? Sahih Bukhari lebih kuat sanadnya, lebih kuat hadisnya, dan lebih sedikit ikhtilaf rawinya. Sedangkan Sahih Muslim turun derajatnya daripada riwayat Sahih Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Demikian juga tadi, siapa yang lebih afdal? Wallahu a'lam. Dilihat dari ilmu, ya, dilihat dari ibadah, dilihat dari ini, maka jatuh pilihan pada Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Karena ditengok ibadahnya enggak ada lebih kurang samanya. Cuman dari ilmu Sa'id lebih menonjol daripada yang lain. Karena dia berada di Madinah.
Itulah keuntungnya berada di Madinah. Tapi wong bong ini hati ke wong Madinah. Nah, jadi kaum muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau mengatakan apa? Wa qala Ibnu Sirin wa Ibrahim, dan Ibrahim, yakni Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, salah seorang fuqaha di Kufah dan ahli hadis, wala ba'sa bi tijaratil aj. Tidak mengapa berdagang menjual gading. Kalimat tidak mengapa berdagang menjual apa tadi? Gading. Maknanya apa? Maknanya apa? Bahwa gading itu tidak najis. Dari mana antum paham? Karena dilarang menjual benda najis. Boleh jual benda najis? Tidak boleh. Kalau barang najis tak boleh kita jual. Berarti kalau boleh dijual berarti tidak najis. Berarti Imam Ibnu Sirin, Imam Ibrahim An-Nakhai, Imam Az-Zuhri, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Abi Sulaiman memandang bahwasanya gading gajah tidak najis, padahal dia sudah mati. Tonton ambil gading tu, masoi duit ibu gajar tu lah mati. Lah mati kan? jadi memang diambil dari gajah yang sudah mati. Dan berarti kalau gajah sudah mati, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Az-Zuhri, Imam Muhammad bin Abi Sulaiman, Muhammad ibn Sirin, Ibrahim An-Nakhai, dia tidak terhitung najis. Berarti bertentangan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan jumhurul ulama bahwa bangkai itu adalah najis. Nah, kalau dipandang najis tidak boleh dijual. Kalau tidak najis berarti boleh dijual. Kemungkinan pemerintah kita memandangnya najis sehingga tidak boleh menjual. Bukan karena itu. Pelestarian satwa dan flora dan fauna dan saya lupa nih istilahnya. Flora dan fauna. Nah, iya. Flora dan apa sah? Fauna. Ikon cenderung karena Montino satwa flora dan fauna lah bosan doang. Nah, dari kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dari sini dapat dua pendapat bahwasanya tulang gading itu ada yang mengatakan tidak najis sama sekali sehingga boleh dijual dan dibeli dan boleh dipakai untuk peralatan kita yang bersentuhan dengan kita. Sebab kalau najis tidak boleh dipakai. Berarti kalau jatuh ke dalam air atau jatuh ke dalam samin, maka dia tidak najis. Jelas? Ladu apa tahu? Nyata pendapat jumhur lu bang. Kalau pendapat jumhur dia najis. Iya, najis dipertemukan dengan najis. Apalagi kabarnya, wallahu alam. Tapi saya tidak tahu nih ya. Hanya saya menyebut kabarnya filter rokok itu terbuat dari B2. Iya. Entah benar dan tidak, saya tidak mengetahuinya. Tapi ada yang mengatakan itu. Ini najis bertemu najis. Nah, wallahu alam. Jadi rokok itu najis. Jadi kalau udah jelas, kalau benar itu najis, tidak makruh juga. Tidak makruh lagi tetap, maka dia haram. Jadi kalau nak rokok, akau rokok dulu. Akau dulu tahu lah.
Aku duit. Latih dia, latih review dia kan. Jadi jangan beli rokok yang ada najisnya tadi. Kalau jelas najis, betul itu najis, terbuat dari B2, maka membawanya ke dalam masjid bisa membatalkan salat. Maka hati-hati yang masih pakai itu, tolong jangan bawa di dalam saku. Ya, mau masuk masjid simpan di ban mobil. Ya, simpan di ban mobil supaya tidak dibawa lagi nanti. Jadi kaum muslimin dan muslimat, makanya kalau di situ bisa ambil istilah memusnahkan rokok tidak mubazir, tapi menghisapnya mubazir. Oleh sebab itu lebih baik dimusnahkan daripada dihisap. Wallahu taala alam. Nah, sekarang kalau sudah jelas dia najis, maka jatuh ke dalam air atau jatuh ke dalam saman, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Nah, imam-imam yang kita sebutkan tadi mengatakan tidak apa-apa, karena dia bukan bangkai, karena tidak ada kehidupan. Sedangkan jumhur mengatakan itu bangkai karena ada kehidupan. Nah, akan ada bedanya nanti antara yang cair dengan yang beku. Kita dengarkan selepas azan nanti.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, dari keterangan tadi maka kesimpulannya pertama bahwa air bila berubah salah satu dari sifat yang tiga, rasa, bau dan warna, tidak ada khilaf ulama bahwa dia najis, bahwa dia ikut najis. Cuma terjadi khilaf tadi bila kurang dari 2 kula lalu tidak berubah warnanya dan tidak berubah rasanya atau tidak berubah baunya. Ada yang mengatakan tidak najis, ada yang mengatakan najis. Jumhur kebanyakan mengatakan najis berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabath." Apabila air sampai 2 kula maka tidak terpengaruh oleh najis. Terpengaruh oleh najis. Nah, berarti kalau tidak sampai terpengaruh. Adapun sebagian mengatakan itu adalah pendapat yang lemah. Yang kedua, bahwasanya terjadi khilaf di antara ulama antara tulang atau rambut atau bulu yang sudah mati, hewan yang sudah mati, apakah najis atau tidak. Jumhur mengatakan najis karena dia bangkai, berdasarkan ayat 6, qala man yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Berarti ada kehidupan. Berarti kalau hilang hidupnya berarti dia jadi bangkai. Yang lain mengatakan tidak najis, seperti ulama yang kita sebutkan tadi. Kemudian ada yang membedakan antara tulang hewan yang dimakan dengan yang tidak dimakan. Ada yang mengatakan tulang hewan yang tidak dimakan, kalau yang dimakan kan tidak najis kan? Tapi kalau yang tidak dimakan bisa tidak najis tapi dengan disembelih. Itu dengan disembelih, seperti pendapat Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik rahimahullah. Jadi kalau ada hewan tak dimakan tapi disembelih, maka dia tidak jadi bangkai. Tapi apa gunanya disembelih kalau dia tak dimakan? Mau tonton menyembelih buaya tak itu dimakan. Tapi Imam Malik boleh makan buaya dah. Allah musta'an. Cuma tolak tundak. Nah, wallahu taala alam. Baik, lalu Imam Bukhari menyebutkan hadis dalam bab ini, qala haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail, yaitu Ismail ibn Abi Uwais al-Uwaisi, al-Uwaisi al-Madani, anak paman Imam Malik rahimahullah. Qala haddatsani Malik, telah menceritakan kepadaku Malik, yaitu Malik ibn Anas, imam dari Hijrah, imam mazhab Maliki, ada Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab, itu Az-Zuhri yang masyhur, itu salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusatan sanad hadis. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud al-Huzali. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ibnu Abdul Muttalib al-Hashimi, anak paman Nabi alaihi salatu wasallam. An Maimunah, dari bibinya Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah, ummul mukminin, salah seorang dari ibu orang beriman, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Anna Rasulullah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'ratin saqatat bi samnin. Ditanya tentang fa'rah, tikus. Moncik kan kalau masuk rumah kelincu, kelincu masuk ke dalam samin, minyak
samin. So, dia itu masuk situ, mati situ. Faqala, lalu Nabi katakan, alquha, buang tikusnya. Jadi goreng lo tikusnya, dibuang tikusnya. Wa ma haulaha, dan yang di sekitarnya, berarti takut tersentuh. Taib, fatrahuhu, buang pula samin yang ada di sekitar bangkai tikus tadi. Setelah itu wakulu samnakum, yang sisanya boleh dimakan. Kau jawab? Hah? Linggomen? Iya, tapi dari sisi hukum dia tidak najis. Tapi sekali lagi, kalau bahasanya buang dia dan yang di sekitarnya, berarti kalau di sekitarnya berarti saminnya beku atau cair? Beku. Sebab kalau tidak beku, tidak ada di sekitarnya, tabu sodo, buang sodo. Jadi mafhum sekali ini. Bahwa bisa kita katakan buang ini tikusnya, kemudian buang yang sekitarnya kalau dia beku. Tapi kalau cair, lah macam sodo, buang sodo. Nah, jadi di sini ulama membedakan antara minyak samin yang beku dengan minyak samin yang cair. Nah, kalau masuk lo ayu, ayu sember, ayu cindu, bapak cara membuang di sekitarnya, dari sana kan, berarti harus dibuang semuanya karena cair. Jadi dia sudah menyatu. Balik ke hukum yang tadi yang kita bahas. Karena jadi antara yang cair dengan beku, maka maka hukumnya tidak sama. Kalau lawak pula cinduru, sama hukumnya dengan tadi. Sama hukumnya dengan tadi. Buang tikusnya dan yang di sekitarnya. Ini nampaknya kalau minyak samin itu putih, ke kuning-kuningan kan? Kan nampak non tersinggung, non tak tersinggungnya. Lain kan ada cenderung cetakan tu kan. Jadi buang di sudu atau di sungguh, ya, atau di skop, buang itu. Cuman masalahnya lay tolok, itu masalahnya. Ya, maka oleh sebab itu kaum muslimin, Nabi mengajarkan ke kita seluruh makanan kita harus ditutup. Nah, itulah hikmahnya kenapa khususnya di waktu malam Nabi melarang meninggalkan makanan dalam keadaan terbuka. Dalam keadaan terbuka. Ya, di antara ilatnya adalah karena dalam setiap tahun ada satu malam wabak turun. Tapi kalau tikus tiap malam turunnya. Jadi makanya karena kita nggak tahu kapan wabak itu, bisa saja wabak tikus masuk. Oleh sebab itu jangan tinggalkan makanan walaupun sebentar, khususnya di malam hari dalam keadaan terbuka. Termasuk syaitan juga tidak akan menyingkap makanan yang tertutup. Itulah hikmahnya, ya. Kalau makanan kita bertutup, syaitan tak ambil. Tapi kalau terbuka, antu ada enggaknya. Oleh sebab itu jangan biarkan terbuka walaupun sebentar. Tutup terus. Langu kan tak permisi lah. Salah batutik masuknya nyolek ke dalam. Nah, jadi oleh sebab itu maka kita ikuti sunnah Nabi SAW untuk menutup makanan. Ya kan tak colok kan tolok makan dah. Tak buang weh. Kalau saya sia tak masalah, tapi kalau saya coba mahal minyak samin tu. Kan mahal bu ya? Kan mahal minyak samin tu. Nah, jadi tak bisa. Nak dibuang sayang, nak makan palopon yang tak kadang tahu ya. Saya mau jeliu tahu dia tak bisa lah. Jadi kaum muslimin muslimat dan tapi dari sisi hukum halal, tidak najis, tidak najis. Cuman masalahnya ketikanya jatuh tadi cair, sudah itu bongkok. Kan itu nanti kan awal tadi masih cair kita tinggalkan. Pas lawasonya lawa ku aja, lawa nang dalam bau. Nah, jadi kalau memang pasti seperti itu,
maka tidak berlaku hukum ini. Ini hukumnya kalau ketika dia jatuh dalam keadaan beku. Wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin dan muslimat, su'ila, Nabi ditanya. Dalam riwayat lain disebutkan siapa yang bertanya itu Ummul Mukminin Maimunah sendiri. Ummul Mukminin Maimunah yang langsung bertanya ke Nabi alaihi salatu wassalam, seperti dalam riwayat Imam Ad-Darqutni dalam As-Sunan. Diriwayatkan Imam Ad-Darqutni dalam As-Sunan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam riwayat Abdurrahman bin Mahdi dari Malik ada kalimat bisamnin jamid, yaitu minyak samin yang beku. Ya, kalaupun tidak ada riwayat ini, tapi sudah mafhum itu bahwa harus ada beda antara yang cair dengan yang beku. Karena kalimat buang tikusnya dan yang di sekitarnya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala haddatsana Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, itu Ali bin Abdullah ibn Madini. Ali bin Abdullah ibn Madini, syekh yang paling disegani oleh Imam Al-Bukhari. Syekh yang paling disegani oleh Imam Al-Bukhari. Dia katakan mastasqarru nafsi inda ahadin illa inda Ibn Madini. Saya tak pernah merasa kecil di depan siapapun kecuali di depan Ibnu Al-Madini rahmatullahi alaih. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian qala hadatsana Ma'an, telah menceritakan kepada kami Ma'an, yakni Ma'an ibn Isa ibn Dinar Al-Qazzaz Al-Ashja'i maulahu, salah seorang imam thiqah thabt. Qala hadatsana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik, yaitu Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, an Ibn Shihab, dari Ibnu Shihab Az-Zuhri, an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud Al-Huzali, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Maimunah, dari Maimunah bintul Haris Al-Hilaliyah Ummul Mukminin, bibinya Abdullah bin Abbas, saudara kandung ibunya Sabiyah bintul Haris, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'ratin, Nabi ditanya tentang tikus saqatat, jatuh fi samnin, dalam minyak samin. Faqal, Nabi berkata, khudhuha, ambil bangkai tikus itu, wa ma haulaha, dan sisa-sisa saman di sekitarnya, sekitar bangkai itu, fatrahu, buang samin yang sisa tadi. Berarti mafhumnya yang tidak disentuh oleh tikus itu makan. Makan. Kalau gali tidak. Cuman makanya awak tak boleh masuk dapur, buang dulu. Ya, di situ perlunya kejujuran itu. Maka yang paling pas itu masak di rumah. Ditampil enggak ada nak jual dah awak nak. Tapi kalau cara nyawa berjalan tawi terpaksa. Nah, makanya kalau tonton maka ada jualan makanan harus jaga kebersihan. Sebab ini tanggung jawab orang Islam, orang beriman yang akan makan. Nah, jin-jin sudah ikut tak makan minyak samin dulu. Nah, kejadian ini kan jarang terjadi. Nah, kan langsung jatuh ke sampai minyak samin ini tikus jangan terjadi kan. Sandi kula aja bos suara ya. Di mana bos tikus jatuh di kulaji? Kan jangan. Dan pewok ada. Pada masuk enggak juga. Dan kuali enggak juga. Enggak, jarang terjadi. Cuman kalau terjadi ini hukumnya. Ini hukumnya, karena tikus itu kan termasuk yang tidak bisa dibatasi. Manakah yang membatasi kucang pada mancing masuk rumah? Wih, manakah ya kucang walau lai mancing walau semondok kan ya, kucang walau juga kan lai kalau mancing bosan punya ndok
Ontoknya sakit air nanti situ nak je kalau. Ya bang? Sakit air awak duduk situ ha. Masuk encik malam kan Umat 2 jam lah duduk sambil baca buku kan. Waktu ni betul tahu itu nah ndak kan dulu. Iya dia awak lah ngantuk lah. Nah sampai jam 1 dah kan lu lah. Nah. Jadi itulah tahannya mencit itu. Makanya kaum muslimin, kalaulah kucing dimaafkan najisnya, kan dijilat ayu dek kucing boleh dipakai wudu. Padahal najis tak? Asalnya najis, tetapi dimaafkan. Alasan minat tawafina alaika wat tawafat, termasuk kencingnya, termasuk kotorannya. Bukan tidak najis. Sebagian bilang tidak najis. Sebagian ulama bilang memang tidak najis. Tapi sebenarnya najis yang dimaafkan. Bukan tidak najis. Ya seperti kata Syekhul Islam Taimiyah, dia najis, cuman susah menghindarinya. Ya kadang letak duduk katanya mana? Letak duduk katanya. Tidak tahu kita. Apalagi kucing jantan. Pergi masuk, pergi menyemprot dia tu kalul. Katanya apa? Katanya kucing jantan. Pergi masuk nama saji tu, cari kursi ustaz dah. Masuk semprot jepai lah. Awak salah terduduk dah tu ya. Allah Ustaz. Pernah kejadiannya. Amat pernah kejadian. Apa pernah kejadian. Nah, jadi susah dihindari. Maka ulama mengkiaskan tikus kepada kucing. Sebab menghalangi tikus masuk rumah lebih susah daripada menghalangi kucing masuk rumah. Jelas? Maka kiasnya kias aula. Jadi kalau sampai mancing misalnya, nampak lalu dari pinggan, nah najis atau tak? Dia najis tapi dimaafkan. Tapi tolongnya pakai urusan lain tuh. Sebaiknya dibasuh. Sebab ada penyakit-penyakit yang dikhawatirkan. Ya karena tikus sebuah penyakit. Tapi kalau tidak obeh, maka dimaafkan. Jelas? Nah, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Ma'an, berkata Ma'an ibn Isa, haddatsana Malik ma la uhsihi, saya mendengarkan Malik dalam banyak sekali dalam banyak sekali tidak terhitung oleh saya. Dia berkata an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, an Maimunah, dari Maimunah. Ini isyarat dari Imam Bukhari bahwa terjadi ikhtilaf dalam riwayat ini, lalu dia merajihkan riwayat Ibnu Abbas dari Maimunah radhiyallahu taala anha. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kenapa dia menyebutkan itu? Karena di riwayat ini riwayat Ma'mar ada disebutkan perbedaan antara yang cair dengan yang beku, antara cair dan yang beku. Baiklah kaum muslimin, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ada satu hadis lagi, tapi insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.